Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama supaya nanti pada kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir tidak ada halangan, dimudahkan, dilancarkan serta mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan berdoa dipimpin oleh Mbak Aminah. Syakrak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semangat pagi. Pagi, sedikit semangat. Sebelumnya saya tanyakan dulu bagaimana kabar kalian pada hari ini. Pada hari ini adakah dari teman-teman kalian yang tidak masuk? Kelas 10 1 akuntansi. Nah, alhamdulillah pada hari ini berarti karena nihil kita bisa bertemu secara lengkap untuk kegiatan pembelajaran khususnya pada hari ini yang jadwalnya adalah PPKN. Pada hari ini kita akan membahas bab baru atau materi baru, di mana sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari materi tentang pemerintah pusat. Masih ada yang ingat apa artinya pemerintah pusat? Pemerintah pusat ada yang masih ingat? Materi yang kemarin. Nah, Nisa masih ingat pemerintah pusat artinya? Atau yang lain masih ada yang ingat artinya dari pemerintah pusat, yaitu pemerintah yang berada, kalau di Indonesia itu ada di Jakarta. Artinya masih ada yang ingat apa enggak? Mulai pembelajaran terlebih dahulu Bu Endang tanyakan bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Dan untuk hari ini apa ada teman-teman sekalian di antara satu kelas ini yang tidak masuk? Berarti masuk semua, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di pembelajaran ini kita masih seperti pembelajaran yang kemarin, di situasi masih sama, yaitu di pandemi corona. Untuk itu kita tetap harus masih mengikuti protokol kesehatan. Nah, di antara prokes kesehatan atau protokol kesehatan yang harus kita ikuti di antaranya adalah satu, memakai masker. Yang kedua dan yang ketiga adalah sering mencuci tangan dengan sabun. Nah, alhamdulillah meskipun dalam keadaan pandemi kita sudah diperbolehkan kegiatan pembelajaran secara langsung atau bertatap muka. Meskipun pembelajaran secara langsung di era pandemi ini kita tidak bisa sama dengan sebelumnya, karena kita tidak bisa bertatap muka seperti sebelumnya itu lama lengkap mata pelajarannya dari pagi sampai siang. Nah, ini dibatasi waktunya. Baiklah, kita mulai saja untuk materi hari ini. Kita memulai dengan bab baru, di mana sebelumnya
kita sudah mempelajari tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat itu artinya apa? Masih ada yang ingat? Oh ya, silakan. Arti dari pemerintah pusat yaitu Pemerintah pusat adalah penyelenggara pemerintah negara Republik Indonesia di pusat yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden dan dibantu oleh para menteri. nah, ya, bagus, betul. Selanjutnya mari kita mulai dengan materi baru yaitu kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, ternyata ada pemerintah pusat, juga ada pemerintah daerah. Nah, ini yang akan kita pelajari setelah nanti kita pelajari materi ini, diharapkan kita mampu satu, menganalisis pengertian pemerintah daerah, dua, menganalisis kewenangan pemerintah daerah, yang ketiga, menganalisis tolak ukur pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Dan yang keempat adalah menganalisis pengertian daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Nah, apa sebenarnya itu pemerintah daerah? Arti dari pemerintah daerah itu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Selanjutnya, apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah? Di antaranya itu ada satu, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kemudian yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan. Dan selanjutnya adalah penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial. 8, pelayanan bidang ketenagakerjaan. Yang kesembilan, fasilitas pengembangan seperti koperasi, usaha kecil dan menengah. Kemudian yang ke-10, pengendalian lingkungan hidup. Dan yang ke-11 adalah pelayanan pertanahan. Jadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu berkesinambungan. Apa yang dilakukan pemerintah pusat itu menurun ke daerah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. Karena tidak semua bidang itu dikelola oleh pemerintah pusat. Ada sebagian yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, di antaranya yang sebagai contoh misalnya itu bagaimana kepemimpinan yang terdekat dari kalian di kampung. Itu kan ada RT, ada RW, naik lagi ada kelurahan. Nah, itu RT, RW, kelurahan ada kesinambungan dengan pemerintah pusat, tidak ada perbedaan. Jadi RT, RW, kelurahan, kecamatan itu melaksanakan program sesuai dengan aturan pusat. Nah, contoh misalnya adalah pembangunan. Pembangunan tidak semua dilaksanakan oleh pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kemudian ada lagi pendidikan, itu juga diserahkan kepada pemerintah daerah. Contohnya lagi adalah masalah bantuan atau sosial. Di antara kalian atau orang tua kalian itu kan ada yang menerima bantuan. Nah, untuk mengambil bantuan itu kan orang tua kalian atau kalian tidak harus ke Jakarta, ke pusat, ke ibu kota negara kan. Misalnya kalian mendapat bantuan kuota, ada kan yang mendapatkan bantuan kuota, itu kan ambilnya kalian pulsanya atau kuotanya tidak harus sampai ke Jakarta, cukup hanya mantau di sini di HP itu kan sudah masuk apa belum kan tahu ya. Kemudian juga misalnya masalah pertanian, nah ada subsidi pupuk itu bagi orang tua kalian yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, ada kadang kita memperoleh bantuan pupuk, mengambil pupuknya juga tidak harus ke pusat, tetapi juga hanya cukup di tempat tinggal terdekat di balai desa atau di tempat yang diberi wewenang untuk mengelola hal tersebut. Selanjutnya ini ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu ada indikator apa saja kewenangan dari pemerintah daerah. Nah, di antaranya karena pusat sudah menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah atau biasa kita mendengar kata-kata Pemda itu adalah indikatornya terjaminnya keseimbangan pembangunan wilayah Indonesia baik berskala lokal maupun nasional. 2. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk. Dan ketiga, tersedianya pelayanan pemerintah yang efektif dan efisien. Jadi manakala ada pemerintah daerah, maka segala urusan yang diserahkan kepada daerah itu akan terjamin kesejahteraannya bagi masyarakat yang ada di daerah, meskipun yang menjalankan kewenangan tersebut adalah daerah, bukan pusat. Kemudian pemerintah daerah itu dibagi menjadi ada 3. Coba kalian dibuka anak-anak. Dibagi menjadi beberapa. Ada yang disebut sebagai daerah khusus. Kemudian ada juga yang disebut sebagai daerah istimewa. Kemudian ada juga yang disebut seperti Papua, itu nanti berbeda lagi. Nah, sekarang yang pertama yaitu daerah khusus. Apa itu daerah khusus? Daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu kalau di Indonesia hanya ada 1 daerah khusus, yaitu Jakarta. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Dan ada yang kedua itu Provinsi Papua. Ini kok kenapa diberi pengertian sebagai daerah khusus? Yang pertama sebagai daerah khusus ibu kota yaitu di Jakarta. Apa yang ada di benak kalian? Kenapa kok disebut daerah khusus Jakarta itu? Kenapa tidak hanya kenapa daerah lain, misalnya Surabaya, misalnya Bandung, kok tidak disebut sebagai daerah khusus? Ada yang tahu kenapa Jakarta disebut atau dinamakan sebagai daerah khusus? Oh ya, ada Mbak Nisa. Karena Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan
sudah jelas apa belum? Coba lihat di depan. Daerah khusus ibu kota Jakarta itu lebih melengkapi provinsi DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai satuan pemerintah yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah NKRI. Jadi Jakarta disebut sebagai daerah khusus karena sebagai ibu kota negara NKRI. Yang pertama alasannya, dan yang kedua adalah sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah NKRI. Jadi segala aktivitas pemerintahan di Indonesia itu ada di ibu kota atau di pusat, yaitu di Jakarta. Nah, ini lebih detail lagi beberapa hal yang menjadi pengkhususan DKI Jakarta. Ini kenapa? Ada undang-undangnya. Kenapa Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 29 tahun 2007. Satu, kekhususannya karena berkedudukan di ibu kota NKRI. Yang kedua adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota NKRI sekaligus daerah otonom pada tingkat provinsi. Dan pengkhususan yang ketiga adalah memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Nah, itu alasannya kenapa Jakarta disebut sebagai daerah khusus ibu kota. Berarti karena sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi manakala ada tugas, hak, kewajiban dan selanjutnya, itu tempat atau kedudukan pertama perwakilannya dari negara asing adalah di pusat, di Jakarta, ya. Dilanjutkan, selain hal di atas itu juga kenapa DKI atau daerah khusus ibu kota Jakarta, letak kekhususannya itu adalah yang keempat, wilayah provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Ini maksudnya di Jakarta itu dibagi, ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Kemudian yang kelima, anggota DPRD Provinsi Jakarta itu berjumlah paling banyak di antara beberapa provinsi lain, yaitu ada 25% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta. Nah, yang keenam khususnya adalah juga di mana gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota NKRI. Lanjutkan ya. Daerah yang kedua disebut sebagai daerah istimewa. Nah, daerah istimewa ini hanya ada sedikit sekali seluruh Indonesia. Ada yang tahu kira-kira
yang disebut sebagai daerah istimewa itu mana di Indonesia? Provinsi mana daerah istimewa? Ada yang tahu silakan. Yang pertama adalah Devi. Silakan. Daerah istimewa Yogyakarta. Benar apa benar? Benar. Kenapa daerah istimewa Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa? Apanya yang istimewa? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta meliputi yang pertama ada cara pengisian jabatan, yang kedua pemudah calon yang kedua pengembangan pembangunan jenis Yogyakarta, yang ketiga kebudayaan, yang keempat penahan yang memiliki kekayaan sumber. Oh ya, betul. Kenapa daerah Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa? Itu karena secara umum itu adalah dari tata cara pemerintahannya, di mana pemimpinnya itu tidak dipilih tetapi secara turun-temurun. Siapa pemimpin daerah istimewa Yogyakarta? Namanya siapa? Tahu apa enggak? Sri Sultan Hamengkubuwono. Ada pemimpin, ada wakilnya. Siapa namanya wakilnya? Adipati Pati Alam. Baik pemimpin maupun wakilnya itu tidak dipilih tetapi secara turun-temurun. Kemudian selain daerah istimewa Yogyakarta, ada daerah istimewa lagi, yaitu yang disebut sebagai daerah istimewa Aceh atau Provinsi Aceh. Nah, ini Provinsi Aceh dikatakan sebagai daerah istimewa itu diberikan dengan keputusan pemerintah nomor 1 di tahun 1959 yang meliputi agama, peradaban, dan pendidikan. Nah, di Provinsi Aceh itu keistimewaannya adalah diantaranya adalah penyelenggaraan dalam kehidupan agamanya. Itu dibedakan dari daerah-daerah yang lain. Jadi agama apa kira-kira yang ada di Aceh menjadi istimewa Aceh itu? Agama Islam, betul. Nah, di dalam Provinsi Aceh itu agama memang mendominasi, yaitu agama Islam, di mana mayoritas aturan yang dipakai di Provinsi Aceh itu dengan menggunakan aturan atau syariat Islam. Itu memang ada dasarnya. Nah, kemudian Provinsi Aceh itu berganti lagi sejak tahun 1959 itu diperkuat lagi daerah istimewa Aceh, yaitu masih diberlakukannya sampai sekarang dengan peraturan atau syariat agama Islam sebagai ciri khas dari Provinsi Aceh. Tapi bukan berarti orang-orang yang muslim itu tidak boleh tinggal di sana atau aturan yang selain Islam itu tidak diberlakukan di sana, boleh. Tetapi memang didominasi oleh aturan Islam sebagai penyelenggaraan kehidupan mereka. Kemudian ada daerah khusus lagi di Indonesia yang ada di daerah ujung timur Indonesia. Ada yang tahu daerah otonomi di ujung timur Indonesia yang disebut sebagai daerah khusus? Ada yang tahu? Daerah
Ya, boleh. Ini nih. Boleh. Bariska, silakan. Kenapa? Yang pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua secara penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Yang kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Nah, ya, bagus. Itu kenapa Papua disebut sebagai daerah khusus? Ini juga ada dasarnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Rizka bahwasanya kenapa Papua disebut sebagai daerah khusus? Di antaranya adalah karena adanya pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Kemudian juga pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Nah, tadi pembagian daerah di Indonesia ada daerah khusus, otonomi, kemudian daerah istimewa. Kita sudah membahas. Nah, untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas, dilanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalian gabung dengan teman diskusi sekelompok kalian masing-masing. Ya, silahkan bergabung. Nah, diskusi yang nanti akan kalian bahas yang pertama itu adalah analisislah kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, urusan apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ya, silakan bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Bu Endang kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan materi tadi.
hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugas yang tadi Bu Endang berikan dikerjakan. Kemudian juga materinya diulang di rumah, dibaca lagi. Tidak hanya di buku paket saja yang bisa kalian baca, tapi juga bisa kalian cari materi-materi tersebut di media elektronik atau media sosial yang lain. Jadi materinya tidak hanya terbatas dari di kelas ini atau di buku paket. Untuk hari ini kita cukupkan belajar PPKN-nya sampai di sini. Nanti insya Allah minggu depan dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu hubungan fungsional dan struktural pemerintah pusat dan daerah. Jadi antara pemerintah pusat dan daerah tetap berkesinambungan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kesinambungan antara pemerintah pusat dengan daerah itu dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, pesan Bu Endang masih sama. Selama masa pandemi ini kami tetap ikuti prokes atau protokol kesehatan. Masih ingat nggak? 1, memakai. 2, menjaga jarak, dan 3, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, tetap semangat, semoga selanjutnya kita masih tetap belajar meskipun waktu itu dibatasi kita untuk mengikuti pembelajaran atau secara tatap muka. Nah, tetap semangat ya untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin doanya. Ya, Mbak Nisa. Doa mulai. Terima kasih, tetap semangat ya, jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.